Selamat datang di Gudang Ada Talks, episode Hari UMKM 2023. Kali ini saya di Solo bersama stakeholder UMKM lokal. Kita akan mendiskusikan bagaimana UMKM Indonesia dan Solo menghadapi tantangan dan menggapai peluang bertumbuh di dalam ekosistem B2B digital. Saksikan diskusi kami berikut ini. Perkenalkan, saya Armin Gita. Saya akan memoderasi untuk diskusi hari ini. Jadi temanya adalah menghadapi tantangan dan menggapai peluang bertumbuh di dalam ekosistem B2B inklusif terintegrasi. Bicara mengenai transformasi digital sebenarnya itu penting banget buat UMKM untuk usaha menengah, kecil, dan mikro. Kenapa? Karena konteksnya dia untuk mendigitalisasi operasional bisnisnya, membuat lebih efisien, mengakses market yang lebih besar lagi, dan tentunya untuk gather feedback dari para konsumen untuk inovasi produk yang lebih bagus lagi. Nah, disitulah salah satu konteks kenapa kita berdiskusi hari ini, khususnya untuk membantu teman-teman pebisnis UMKM dapat mendigitalisasi operasional bisnisnya. Dan nggak lupa tentunya berbarengan dengan Hari UMKM 2023 yang jatuh setiap tahun di 12 Agustus, kita tentunya pengen bergerak selaras nih dengan tema dari kebijakannya pemerintah, yaitu UMKM Go Digital, di mana dari pemerintah di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM sebenarnya punya target untuk meng-onboard UMKM sebanyak 30 juta di 2024. Pertanyaan kemudian tentu buat kami, buat kita semua di sini, tidak sekedar onboard, tidak sekedar masuk ke dalam aplikasi digital, ke dalam ekosistem digital, tapi bagaimana agar UMKM tersebut dapat tumbuh, dapat berkembang bisnisnya dengan memanfaatkan segala layanan yang ada di dalam ekosistem digital tersebut. Dan tentu saja kita udah dapat nih narasumber yang lengkap dengan background-nya masing-masing. Yang adalah Dr. Sutanto Satrareja sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif Surakarta. Matur nuwun Pak waktunya. Yang kedua, ini Mas Bro Respati Ardi, Ketua Umum HIPMI Surakarta periode 2023-2026. Jadi baru terpilih Mas ya? Baru terpilih? Baru 4 bulan. Nanti kita coba dengarkan program-program yang baru. Dan tentunya terakhir Mbak Yuanita Ageta sebagai SVP Marketing dan Corporate Affairs dari Gudang Ada, yang nanti akan membantu mengeksplor, menemani kita memahami lebih baik lagi ekosistem Gudang Ada itu seperti apa. Oke, yang pertama saya langsung aja ke Prof. Tanto atau Pak Tanto gitu ya. Kalau kita bicara lanskap industri rantai pasok, itu apa? Pemainnya siapa saja? Dinamiknya seperti apa? Siap, Mas. Monggo, Pak. Saya berharap tadi pertanyaannya jangan susah-susah, takutnya kayak ujian tesis ya, Pak ya. Jadi menarik kita bicara supply chains atau rantai pasok atau rantai ya, Pak. Sebelum masuk ke sana, saya ingin sekali menarik satu value. Sebenarnya rantai pasok itu apa? Nilai dari value dari sebuah supply chain itu apa? Gini Mas Armin, jadi rantai itu simbol persahabatan, simbol persaudaraan, simbol ya. Karena orang mendeteksi sebuah kultur atau nilai atau value itu dilihat dari simbolnya. Nah, simbolnya adalah rantai, sampai katanya saja dikasih kata chains, rantai. Itu sebenarnya adalah simbol persaudaraan. Berarti di dalam bisnis itu sebenarnya membangun persaudaraan, iya. Bisnis yang sustain itu adalah bisnis yang berhasil membangun rantai itu tadi, persaudaraan. Nah berikutnya, kalau dalam bahasa nanti teman-teman menerjemahkan, itu bagaimana mengontrol, menyeimbangkan antara apa? Quantity di sisi supplier, quality di sisi supplier, ya. Terus kemudian nanti bagaimana bermain dengan waktu kirim untuk logistik. Tapi ini semuanya akan dibungkus dengan harga. Nah, bagaimana mengontrol ini? Kuantitinya berapa? Quality-nya berapa? Kemudian harganya berapa? Dari supplier menuju ke manufaktur, manufaktur menuju ke distributor, distributor menuju ke retailer ya, ke pengecer, kemudian sampai pada konsumen. Semuanya bisa mengatur, mengontrol 3 atau 4 hal ini tadi, Mas. Begitu itu selesai, itulah rantai pasok. Jadi kan kita bicara rantai pasok berarti ada rantainya, dari hulu sampai hilir. Dari prinsipal
ke distributor bahkan sampai kemudian ke retailer khususnya yang tradisional, toko, warung dan lain sebagainya. Nah, ya pasti ada tantangannya dong Pak. Nggak semua yang mudah gitu ya. Apalagi kita 2-3 tahun terakhir ada pandemi, ada tekanan inflasi dan lain sebagainya. Jadi kira-kira ya tantangan apa sih secara teknis yang dihadapi oleh masing-masing pelaku bisnis ini, ya sehingga kemudian ujung-ujungnya juga mempengaruhi efisiensi bisnis retail. Betul. Kalau coba saya rangkum ya, kebetulan saya juga suka main-main dengan teman-teman pebisnis ini. Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi kalau boleh saya rangkum itu gini Pak, tiba-tiba seorang bakul, seorang pedagang di pasar, ayo onboarding, ayo kemudian digitalkan ya, ayo pakai QRIS, itu langsung mabuk Pak. Mabuk gimana Pak? Ini opo gitu ya, apalagi mohon maaf pedagang pasar tradisional, misalnya saya ngasih ambil case yang paling ekstrim ya. Padahal saya melihat itu sesuatu yang sangat-sangat bisa diterima oleh mereka sepanjang saya melihat di sini perlu sebuah social engineering, rekayasa sosial kepada mereka Mas. Jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba, ayo ikut seminar kita bicara tentang QRIS, kita bicara tentang digitalisasi, tidak bisa. Ya, kita di situ ada permasalahan sosial yang harus kita selesaikan. Ya, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, bagaimana menyampaikan pesan digitalisasi kepada mereka tidak dengan bahasa digital, tidak dengan bahasa digital yang utuh, yang kaku seperti itu, tidak. Ya. Ini adalah masalah-masalah yang saya pikir perlu untuk disolusikan ya. Itu pertama kali yang saya lihat rekayasa sosialnya itu hilang Mas. Ya, tiba-tiba langsung kemudian saya melihat yang saya hadapi adalah orang-orang yang sudah fasih sekali dengan urusan digital gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lantas yang kedua, sebenarnya mereka butuh juga rekayasa teknologi, ya, bahwa ya saya sering Pak lihat anak saya pakai handphone, tapi untuk apa ya, terus bagaimana ya, ini masih ada gap, ya, maka kita butuh selain rekayasa sosial tadi masuk untuk urusan rekayasa teknologinya. Ini permasalahan yang memang tantangan yang cukup menarik, cukup dinamis di lapangan harus kita selesaikan ya. Yang berikutnya saya lihat itu setelah itu selesai semuanya adalah rekayasa finansialnya. Ya, karena suka tidak suka ketika nanti berhadapan dengan digitalisasi harus ada investasi di bidang teknologinya tadi, maka dia butuh finansial yang bagus dan juga akan menata keuangan dia. Itu poin yang ketiga Mas. Yang poin yang keempat adalah perlunya rekayasa marketing. Ya, sehingga dengan 3 ini selesai, kita mau melakukan market engineering istilahnya, itu dengan sangat mudah sekali berhadapan dengan mereka. Nah, itu tantangan yang menurut saya rangkum ke dalam 4 rekayasa atau engineering yang perlu kita lakukan tahapan-tahapannya sekiranya lebih seperti itu Mas Armin. Baik, terima kasih Pak Tanto. Saya tentu ingin ngajak diskusi juga, ngobrol Mas Ardi. Saya baru di Solo beberapa hari terakhir, saya banyak banget nih lihat coffee shop, banyak banget gitu, pakai banget gitu. Walaupun menjamurnya usaha-usaha UMKM teman-teman yang masih muda ini, tapi pasti ada tantangannya dong. Nggak segampang itu juga gitu kan, bikin bisnis, mengembangkan bisnis, memastikan bisnis juga tumbuh gitu kan. Dari sudut pandang yang praktek, yang langsung di lapangan, tantangannya apa, Mas Ardi? Kalau tantangan spesifiknya ya, berarti tidak spesifik untuk coffee shop ya sebenarnya ya. Bukan, keseluruhan usaha muda ya. Kalau kemarin menjamur, coffee shop menjamur, toko-toko retail dan yang lain, juga itu bahkan dilihat dari tren. Saya takutnya ketika wirausaha muda yang masih literasi bisnis sangat minimum, itu akan hanya mengikuti tren, dan itu hanya semu. Itu loh, tantangannya sih sebenarnya literasi itu masih semu, terkadang latah juga. Oh, bisnisnya lagi coffee shop semua. Oh, ini lagi fashion semua. Dan kalau tadi saya sampaikan pada bermata dua, yang namanya digital, apalagi startup company gitu ya, bahwa seperti marketplace yang ada,
Jadi teman-teman di pengusaha muda ini juga sebenarnya saya agak miris juga begini. Diskon sale gede-gedean, 50% gratis ongkir dan lain-lain. Dan orang-orang pengusaha pemula luar biasa memanfaatkan fasilitas itu dengan luar biasa. Dengan sangat ini, tapi kalau diskon itu habis, nggak gratis ongkir, nggak laku. Itu yang saya lihat, kasihan juga sebenarnya teman-teman. Wah, berarti harus melek juga, harus ngerti ini long term nggak gitu. Dan yang ketiga yang real adalah bagaimana kita mengakses teman-teman yang baru produsen kecil di daerah, gimana caranya kita bisa berkembang, bisa memaparkan bisa memotong mata rantainya untuk sampai ke pengecer gitu ya. Yaitu harapannya kita bisa teman-teman sudah mulai melek literasi digital ini sehingga nggak kena lagi ghosting lagi gitu. Takutnya udah invest, udah kegeeran karena omsetnya gede, ternyata itu cuma gara-gara burningnya marketplace gitu. Ternyata udah selesai promonya nggak ada yang beli lagi, susah gitu. Ini menarik. Saya mencoba menjadi netral ya di sini. Ada dua poin yang menarik. Jadi satu dari sisi pebisnisnya UMKM itu sendiri, para wirausaha muda ya. Bagaimana mereka bisa menemukan memang produk market fit ya, terlepas dari semua diskon dan lain sebagainya, gimana benar-benar bisa meramu menyusun sebuah produk yang memang cocok buat marketnya. Bukan sekedar bisnis yang ikut-ikutan aja dan lain sebagainya, tapi benar-benar bisnis produk yang dibutuhkan masyarakat. Itu satu di sisi pebisnisnya. Yang kedua tentu di sisi penyedia layanannya. Teman-teman tahu, teman-teman media juga tahu sekarang lagi memang challenging ya environment-nya ya buat teman-teman industri gitu. Tapi bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan yang sustain itu di level teknis, di level kemitraan dengan bisnis juga dapat diterima. Jadi nggak serta-merta juga langsung berubah hitam jadi putih gitu ya. Nah itu tentu akan lebih pas kalau saya juga mengundang Mbak Yuanita Agatha selaku perwakilan manajemen Gudang Ada untuk mungkin kita jelaskan dulu Gudang Ada itu apa, baru kemudian pelan-pelan kita masuk ke pertanyaan yang seperti Mas Adi. Silakan Mbak Yuanita. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya mungkin untuk di awal saya ingin memperkenalkan Gudang Ada ya. Dari sisi kenapa ada Gudang Ada dan apa sih hubungannya dengan UMKM. Ya, kita berdiri di tahun 2019. Di situ awal mulanya visi misi kita ingin membangun sebuah ekosistem B2B digital yang tujuannya untuk mentransformasi pelaku UMKM khususnya rantai pasok di industri FMCG. Kami melihat banyak tantangan di situ. CEO kami, Bapak Steven Sang itu adalah pelaku di bisnis distribusi produk package good selama mungkin sekitar 25 tahun. Jadi beliau sudah melihat dari sisi prinsipal, distributor, pedagang grosir sampai eceran itu punya tantangannya ya. Tadi mungkin Pak Sutanto sama Mas Ardi udah cerita juga gitu ya. Banyak sekali tantangan waktu melakukan bisnis secara konvensional ya. Yang mungkin para pelaku ini juga belum sadar gitu ya. Oh, banyak sekali tantangan yang sebenarnya bisa dijawab solusinya dengan platform digital gitu. Pertama, kita punya aplikasi utama namanya Gudang Ada Marketplace. Jadi di sini kami mempertemukan pedagang baik itu pembeli maupun penjual untuk bisa bertransaksi gitu ya. Biasa isunya pedagang tradisional adalah kesulitan untuk mencari harga terbaik, produk terbaik di harga terbaik gitu ya. Jadi di sini kami bekerja sama dengan lebih dari 200 prinsipal untuk mendapatkan harga terbaik dan produk terbaik. Lalu kita punya Gudang Ada Solusi. Nah, saya sering sekali waktu saya datang ke toko gitu ya, ngobrol dengan para pedagang ini, mereka nggak tahu berjualan apa hari ini, udah berapa transaksi, apa sih yang laku, ada barang apa aja di gudang, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin basic gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah isu utama di industri ini, yaitu tidak adanya data. Tidak ada data karena tidak ada yang mencatat dan mungkin dia juga tidak tahu berapa sih profit hari itu ataupun minggu itu gitu. Dan ini sebenarnya punya masalah-masalah lain ya dari situ gitu. Nah, kenapa platform digital itu penting adalah karena kita punya data waktu bertransaksi di platform digital. Tim business development kami bisa datang ke toko, para pemilik toko dan
memberikan rekomendasi, oh produk ini yang paling laku di toko Bapak, kebetulan lagi ada harga promo, bisa dibeli gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dijawab oleh Gudang Ada Solusi, karena Gudang Ada Solusi mencatat dari transaksi, stok, sampai ke keseluruhan pencatatan keuangan toko tersebut. Lalu kita punya Gudang Ada Logistik. Gudang Ada Logistik ini ada toko yang punya mobil tapi tidak ada sistem pengaturan pengirimannya. Ada toko yang tidak punya mobil juga untuk pengiriman, dan itu bisa di-cover oleh fleet yang memang bekerja sama dengan Gudang Ada. Jadi kita tidak hanya punya mobil tapi transport management system, yaitu aplikasi yang mengatur pengiriman barang sampai ke driver, dan juga warehouse management system. Jadi kalau satu toko punya channel di platform A, platform B, punya toko ada di daerah-daerah yang berbeda-beda, dia bisa menggunakan satu aplikasi untuk mengatur stok itu, sehingga semuanya sync gitu ya. Lalu yang baru adalah Gudang Ada Modal. Mungkin tantangan yang tadi Pak Sutanto juga ceritakan ya, yaitu di permodalan gitu, di finansial ya. Kita melihat ya selain tidak ada pencatatan, mereka juga sulit untuk mengajukan pinjaman ke institusi finansial. Nah, dengan adanya Gudang Ada Modal, sebenarnya ini kami membantu menjembatani bagi buyer dan seller kami waktu mereka melakukan transaksi secara rutin di Gudang Ada. Nah, historical itu bisa kita gunakan ke datanya bisa kita gunakan ke partner kami yang sudah punya izin OJK juga untuk memberikan kredit produktif bagi user-user Gudang Ada yang memang lolos risk checkingnya itu, dan mereka bisa menggunakan kredit produktif ini untuk menumbuhkan bisnis mereka. Jadi yang misalnya punya modal X, dengan adanya Gudang Ada Modal dia punya 5X, dan 5X ini bisa digunakan untuk berbelanja di Gudang Ada. Nah, selain brand besar yang sudah bekerja sama dengan Gudang Ada, kita juga bekerja sama dengan beberapa brand lokal untuk mereka bisa memasarkan produknya di Gudang Ada. Jadi tadi kan ada prinsipal, ada distributor, ada pedagang tradisional, sampai ke eceran. Nah, ada beberapa brand, contohnya ada Avoskin yang dari Jogja, ada beberapa brand kayak Tokai, Handiru. Ini adalah brand-brand lokal yang sebenarnya belum punya jaringan distribusi sama sekali, sehingga waktu dia bergabung dengan Gudang Ada bisa langsung punya jaringan distribusi secara nasional. Baik, terima kasih Mbak Yuan. Saya kemudian tentunya pengen juga nanya nih responnya Mas Ardi ya, ketika misalkan tadi udah disebut bolak-balik sebenarnya pemain atau pebisnis di segmen rantai pasok itu sebenarnya juga UMKM gitu kan. Seperti apa sih seharusnya mindset ya yang dimiliki oleh teman-teman wirausaha muda di Solo, khususnya ketika mereka pengen go digital, supaya transformasi itu ya bisa terjadi. Nggak mulus-mulus amat, tapi at least di jalur yang tepat. Ya, at least nggak mulus-mulus amat, tapi di jalur yang tepat. Ya, pastinya literasi digital yang ditambahkan ya Mas, bahwa tadi kalau disampaikan ada platform yang B2B dan B2C, itu teman-teman juga harus ngerti seperti itu. Kalau kami di pengusaha muda begitu banyak produsen yang mungkin skalanya masih menengah dan kecil dan menengah gitu ya. Seperti kebanyakan fashion, mereka produksi sendiri, dijual sendiri. Itu mereka masih mindset pasti masih B2C. Tadi kejebak dengan sale-sale dan lain-lain. Tapi kalau kita langsung ada aplikasi yang platform yang itu bisa dapat B2B-nya, berarti kan jelas standar harganya bermain di angka berapa. Di situ saya harganya kompetitif atau enggak. Ya itulah literasi digital. Yang kedua adalah pastinya literasi keuangan. Kalau bahasa Jawanya cucukologi, Pak. Cucuk ora gitu. Apakah dengan kita masuk dengan harga produksi sekian, kalau kita beli satu roll, satu yard sama satu potong, itu harga jualnya sampai enggak? Nah, itu kita bisa lihat di seperti platform yang bisa menyampaikan untuk B2B. Kan di situ nanti pasti ada komparisi ya. Maksudnya ada compare-nya, harga di sini berapa, harga di sini berapa, daya beli daerah ini berapa, lah itu kita bisa sesuaikan. Berarti kita produksinya harus sekian dan lain-lain. Nah, yang harus dimiliki tadi selain literasi digital, literasi keuangan, ya yang terakhir adalah berjejaring. Bagaimana caranya kita bernetwork supaya mendapatkan harga yang kompetitif di lapangan. Nah, itulah mungkin yang mindset kali ya Mas ya, yang harus dimiliki teman-teman pengusaha muda di Solo supaya bisa kompetitif
di zaman sekarang. Oke. Saya kira terima kasih sekali lagi, tapi tentunya sebelum nutup acara saya pengen closing remark dari masing-masing narasumber. Tidak sekedar closing remark, tapi saya pengen masing-masing menyampaikan closing remarknya dengan memastikan ada 2 kata. Satu adalah kolaborasi yang saling menguntungkan, dan kedua adalah meningkatkan literasi digital. Biasanya dari yang paling muda dulu lah, yang paling muda dulu. Nanti tentu Pak Tanto yang terakhir. Terlihat kepean nih Mas kalau Enggak usah kerpean ini, pasti bisa. meningkatkan kolaborasi dan Kolaborasi yang saling menguntungkan dan meningkatkan literasi digital. Oke. Jadi buat ini khususnya untuk teman-teman UMKM dan pelaku usaha muda, pengusaha muda baru ya, wirausahawan baru, kurikulum wajib atau bahan pokok atau primer itu memang untuk literasi digital. Jadi teman-teman untuk berangkat berawal bisnis itu yang pertama adalah literasi digital. Bagaimana kita masuk suatu ekosistem wirausaha muda seperti HIPMI itu sekarang juga lewatnya juga digital melalui HIPMI.net dan platform-platform yang lain. Itu kita lumayan mengkurasi bagaimana caranya pengusaha muda baru minimal join HIPMI sudah melek literasi digital untuk tahap awal. Seperti itu. Jadi semoga dengan adanya platform tambahan baru seperti Gudang Ada, kalau kita melek digital pasti kita akan bisa memanfaatkan layanan-layanan terbaru. Mana platform yang bisa menginisiasi kolaborasi dari antara prinsipal sang kapitalis atau produsen dan kolaborasi dia bisa mengkolaborasikan dengan retailer atau pengusaha muda pemula. Saya itu Mas. Terima kasih Mas Ardi. Mbak Yuan silakan. Iya, dari Gudang Ada kami berkomitmen untuk terus berinovasi, membuat solusi digital yang menjawab permasalahan yang real dari para pemain UMKM dan juga pemilik brand, sehingga challenge yang dihadapi secara konvensional ini bisa dijawab oleh solusi digital yang Gudang Ada coba tawarkan. Nah, oleh karena itu kita juga melakukan investasi di sumber daya manusia yang ada di lapangan untuk bisa mengedukasi secara konsisten para pelaku UMKM sehingga manfaat dari solusi digital ini bisa digunakan, dipakai, karena tadi kan prinsip yang kami coba tawarkan adalah kami menghubungkan, kami memberdayakan, dan juga kami mentransformasi. Dan tentunya 3 tahap ini kami nggak bisa sendirian ya Pak ya. Kita butuh kolaborasi karena punya perannya masing-masing, dan kami percaya kolaborasi kunci untuk membawa UMKM bisa naik kelas. Terima kasih. Terima kasih. Nah, monggo Prof. Tanto. Siap. Saya itu melihat kunci sukses seseorang itu ada 3 Pak. Yang pertama itu kita mesti bisa dipercaya, jujur. Dari omongan kita, dari raut wajah kita itu tidak berbohong. Dan di era digital ini kita harus literasikan ke mereka ya, bahwa di dunia digital itu kejujuran Anda itu sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang sukses itu adalah selalu memudahkan tatkala berurusan dengan orang lain. Action tangannya itu berkolaborasi, membantu yang lain. Yang lain jumlahnya berapa? Jutaan. Itu hanya bisa dengan solusi digital. Baru ciri-ciri yang ketiga itu kayak beliau ini. Jadi pengusaha itu tenang jiwanya. Kalau sudah jujur, nah, kalau sudah jujur, ya bahwa semua dipertanggungjawabkan, omongan kita, tulisan kita, ada jejak digital kita, kemudian actionnya mau membantu orang lain, ya, artinya memudahkan ketika diminta berurusan dengan orang lain, itu dengan cara konsep-konsep berkolaborasi, membangun networking, ya, maka yang ketiga akan menumbuhkan ketenangan dan nanti dalam mengambil kebijakan pun akan sangat luar biasa. Itu ciri-ciri orang yang sukses ke depan itu adalah 3 itu, dan di dalamnya adalah permintaan beliau tadi 2 keywords. Keywords yang pertama kuasai digital, keywords yang kedua adalah bangun networking. Baik, terima kasih Pak Tanto. Boleh tepuk tangannya teman-teman.
Rasanya cukup berbobot banget diskusinya. Again, terima kasih atas waktunya Mas Ardi, Mbak Yuan, Pak Tanto. Saya Armin Gita, saya tutup diskusinya, saya serahkan kembali ke Mbak Olivia.